sarapan semua. Iya, terima kasih sudah datang di sini untuk mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh ID Kota Blitar dengan judul ini ya. Mungkin ada yang ketatap pilar ini nggak kelihatan layarnya. Mungkin cari tempat yang bisa melihat layar di depan ya. Ini adalah perencanaan kehamilan dan pencegahan stunting sejak dalam kehamilan ya. Stunting itu barang apa toh? Nah, tapi perkenalkan dulu, nama saya Bagus ya. Saya bertugas di RSUD Serengat, di RSI Aminah dan RSK Budi Rahayu. Nah, ini stunting ya. Stunting itu makanan apa toh? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari kehidupan. Mulainya itu 1000 hari kehidupan itu sejak apa? Umur 1000 hari? Enggak, dari dalam kandungan ya. Dalam kandungan selama 400 hari, terus sisanya dari luar kandungan. Nah, kenapa stunting itu penting? Ini ada terganggunya perkembangan otak. Kecerdasan anaknya di bawah rata-rata. Jadi rankingnya kalau satu kelas 40 orang, dia ranking 30, ranking 40. Terus gangguan perkembangan fisik pendek anaknya ya, dan metabolisme. Lalu masa depan harusnya jadi presiden, ini tidak bisa ya. Harusnya jadi kepala perusahaan mana, dia jadi karyawan biasa. Terus sistem imunnya kurang bagus, gampang sakit-sakitan. Terus potensi alami dia tuh sering kena diabetes, darah tinggi itu jadi sering. Jadi penting sekali anak itu tidak stunting. Nah, ini alhamdulillah ya, dapat makanan sarapan kalau mau ya. Sambil makan boleh loh ya. Terus ini karena stunting ini jadi masalah, ini jadi program kesehatan dari Kemenkes saat ini ya. Jadi dengan target penurunan stunting yang sampai sekarang ternyata masih rendah aja. Ini yang mungkin ibu-ibu lihat kalau di berita Jokowi marah-marah itu ya, dikasih 10M, yang dibikin biaya makanan cuma 2M, lainnya 8 dibikin acara-acara begitu ya. Ini nih. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar anak tidak terjadi stunting? Ternyata tidak cukup untuk anaknya, itu dari ibu hamil. Pertama, sebelum menikah, sebelum hamil, itu harus tidak boleh anemia, jadi diberikan tablet tambah darah. Lalu pas hamil, periksa kehamilan yang rutin. Lalu dilanjutkan dengan pemberian tambahan makanan untuk ibu hamil. Lalu setelah lahir juga ada pemberian tambahan makanan untuk, nah ini yang sekarang Prabowo ya, makan siang untuk anak sekolah. Nah, ini nanti adalah upaya-upaya kita dalam mencegah stunting. Jadi pencegahan stunting itu ada 3: sebelum hamil, malah saat sebelum menikah ya, saat hamil, dan setelah bayi lahir. Nah, ini ya, kalau yang ibu-ibu di sini kan ibu-ibu hamil ya, jadi kadung hamil. Nah, ini mungkin untuk keluarga yang di rumah, kapan seharusnya orang itu hamil ya, ibu itu hamil? Idealnya dimulai sebelum nikah, sudah direncanakan sebelumnya ya. Terus kapan pasangan siap memiliki anak? Mungkin sudah menikah tapi jangan hamil dulu ya, jadi dipersiapkan dulu keuangannya dan lain sebagainya sehingga siap baru punya anak. Terus kalau yang ibu sudah hamil, jumlahnya minta berapa? 2, 3? Terus antar anak kan kasihan. Jadi kalau ini anak sudah lahir, belum waktu 3 bulan, 6 bulan sudah hamil lagi, anaknya akan lebih sering terjadi stunting ya. Terus ada pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, psikologi. Ya, masih umur 16 tahun pasti belum siap ya untuk hamil ya, itu masalah juga. Kalau punya penyakit-penyakit tertentu, tekanan darah tinggi, diabetes, mungkin diperbaiki dulu sebelum hamil. Kapan harusnya hamil? 20 sampai 35 tahun. Ada yang lebih dari 35 tahun di sini? Angkat tangan. 1, 2. Iya, Bu. Tapi bisa loh, umur 35 tahun itu
boleh hamil, tapi kalau jumlah anaknya masih satu orang. Anaknya berapa sekarang? Oh, masih satu boleh. Oh, masih satu. Berarti masuk ke dalam kriteria ini, silakan hamil tapi di bawah pengawasan khusus oleh dokter. Kalau jumlah anaknya sudah 3, usianya 35 tahun, nggak usah hamil lagi. Ya, yang mungkin masih pengen anak laki-laki, misalnya anaknya perempuan semua, nggak usah. Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi dapat mantu anak laki-laki ya. Terus kurang dari 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang nggak hamil lagi ya. Hindari ini 4 terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu dekat jaraknya ya, sama terlalu banyak ya. Jadi jaraknya, jumlahnya, usia pada saat hamil ini jangan terlalu dekat, terlalu muda, tua, dan terlalu banyak. Ini mengukur indeks massa tubuh. Ada yang tahu mengukur indeks massa tubuh? Berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2 ya. Ini ada nanti dapat angka 18,5 sampai 25. Kalau lebih dari ini berarti kegemukan. Kalau kurang dari ini berarti kekurusan ya. Nah, ini sebelum hamil. Kalau ternyata kurus, itu ya jangan hamil dulu. Dikasih gizi dulu, makan dulu yang banyak, biar berat badannya cukup, baru hamil. Terus kalau lebih, ya turunkan berat badannya dulu, baru hamil. Mungkin yang sebelumnya sudah hamil, mau hamil anak kedua, berat badan kok nggak kembali seperti waktu sebelum hamil, silahkan diturunkan dulu sebelum hamil. Terus kalau ibu ada anemia, ini yang sering ya, anemia ya. Mungkin ibu yang sekarang hamilnya masih 3 bulan, oh HB-nya cukup, kemarin diperiksa di puskesmas, masuk 6 bulan langsung ngedrop. Ya tolong diperhatikan, jadi kalau ngecek HB itu jangan sekali, ya pas 6 bulan, pas 9 bulan itu dicek lagi. Terus ini sudah dilaksanakan di puskesmas ya, ngecek HIV, sifilis, hepatitis gratis Bu, tinggal datang saja diperiksa, nanti dapat buku pink itu ya. Sudah punya buku pink semua? Ya, buku pink itu penting Bu, semuanya ada di sana. Nah, ini tak jelaskan nanti ya. Terus kalau ibu punya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, tolong datang ke dokter atau puskesmas ya. Lalu saat kehamilan, sebenarnya berapa kali sih kita harus kontrol di dokter atau puskesmas? Ini ada 6 kali ternyata ya. Dari 6 kali ini minimal ada 2 kali ke dokter atau dokter spesialis. Ini minimal ini yang ibu yang benar-benar sehat, tidak ada masalah dalam kehamilannya. Kalau ibu ada masalah, ada diabetes, ada hipertensi ya, ada penyakit-penyakit lain, ini nambah sering. Dari 6 kali mungkin jadi 9 kali. Jadi sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah, ini ibu punya semuanya di rumah ya, buku KIA ya. Ini semuanya lengkap ada di sini kalau mau baca. Siapa yang sudah baca seluruhan buku KIA? Katanya Rano gitu. Nah, ini ada 10 pemeriksaan. Ini ada Bu di sini karek baca Bu. Nah, kadang mau males ya. Ya disempatkan lah Bu ya. Ini yang harus dilakukan setiap kali ibu kontrol ya. Nah, ini ada periksa laboratorium dan USG, sama pesan sponsornya adalah jangan lupa minum tambah darah. Nah, tambah darah ini rasanya agak gimana ya, nggak enak rasanya ya. Tapi ini wajib diminum. Nah, yang dari pemerintah memang rasanya nggak enak, tapi kalau ibu ada rezeki mungkin mau beli ya tambah darah yang dikasih rasa-rasa sehingga mungkin lebih gampang diminum ya. Ada di situ ada ini, kalau mungkin mau baca ada loh Bu, apa namanya, makanan-makanan yang seharusnya dimakan pada saat hamil ya. Jadi jangan, kalau zaman dulu itu dokter bilang makannya ya seperti biasa. Enggak Bu, ternyata harus sekarang karena Indonesia itu ibu-ibu hamilnya itu memang memang tadi stunting itu, sekarang dianjurkan porsinya lebih. Nah, ini ada apa, tahu, tempe ini ada semua di sini, tinggal masak ya, tinggal apa namanya, dicocokkan di sini, masak, dimakan. Nah, ini kalau dilihat ini 4 sehat 5 sempurna ya. Ini enggak, ini 4 sehat kok. Ada makanan pokok ya, nasi, ada lauk, ada buah, ada sayur,
Tapi ini bukan susu, ini air putih dan tablet tambah darah ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna, susu boleh, tapi yang penting itu adalah tablet tambah darah. Nah, kenapa kalau ibu ini kurang darah ya? Kenapa sampai tambah darah? Minumnya harus, kalau saya bilang ke pasien-pasien saya itu 90 butir selama hamil minimal ya. Kalau lebih, kalau bisa lebih baik. Karena mengganggu pertumbuhan janin. Jadi makanannya ibu makan itu nggak sampai ke bayi karena anemia. Jadi kalau ibu tidak anemia, oke, makanannya yang masuk yang tadi 4 sehat 5 sempurna ini masuk semua ke janin. Tapi kalau anemia yang ibu makan nggak sampai ke janin ya. Gimana kalau nggak anemia? Ya minum tablet tambah darah. Terus ibu kalau kurus ya, mungkin ada cacingan yang sering jalan di tegalan, di kebun tanpa kaos kaki, hati-hati. Kadang-kadang cacingan mungkin harus diperiksakan atau minum apa ya, nggak boleh sebut merek ya, Pembantrin ya, biar nanti keluar semua ya. Siapa yang harus minum tablet tambah darah? Bukan ibu hamil saja, sebelum hamil, masih remaja ya. Mens itu kan darah keluar, jadi perlu tambahan tambah darah. Lalu sebelum menikah calon pengantin, dan pasti ibu hamil dan nifas. Nah, ibu pernah lihat halaman ini di buku KIA untuk kotak-kotak ini ya. Ini ibu biar nggak lupa berapa biji minum tablet tambah darah satu hari, dicontreng begitu. Terus nanti pada saat bulan ke-7 itu, oh aku baby roh ya. Nah, nanti ketahuan di sini. Cuman ini kok sampai sekarang belum pernah ada yang ngisi ya. Ya memang Bu. Memang belum ya, pelan-pelan kita ya. Nah, kalau setelah bayi lahir itu biasanya sudah banyak brosur-brosurnya ya, makanan apa yang harus dimakan bayi biar tidak stunting ya. Nah, kalau ibu semua tadi saya sudah minum tablet tambah darah pada saat belum hamil ya, masih calon pengantin. Saya sudah berat badannya sudah cukup. Terus makanan-makanan bergizi. Terus anaknya gimana hasilnya? Itu caranya dari kurva ini Bu. Ini ada juga di buku KIA-nya itu ya. Nanti ini ada usia, ada berat badan dan tinggi badan. Nanti gimana anaknya itu? Misalnya di sini nanti ada garisnya begini. Ya, ini untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Nanti kalau di bawah ini itu berarti anaknya ibu stunting ya, di bawah garis yang paling bawah ini. Nah, jadi jaga anak ibu biar terus tetap berada di tengah-tengah garis-garis ini. Ya. Jadi kadang-kadang kalau anak diare ini agak turun ke sini, tapi tidak apa-apa, setelah itu makan bagus, nanti tetap dari garis ini. Tapi begitu sudah begini, nah itu stunting, hati-hati ya. Jadi stunting bisa ibu ukur sendiri di rumah setelah anaknya lahir dengan buku KIA itu jangan sampai hilang. Kalau sudah lahir jangan sampai hilang ya. Bagaimana mencegah stunting kalau anak sudah lahir ya? Pertama, air bersih Bu, gampang, air bersih ya. Anak itu kalau diare ya dia berat badannya turun, masuk stunting yang ini. Jadi pertama air harus bersih, air harus dimasak ya. Terus pola asuh ini ASI eksklusif 6 bulan. Jadi ASI itu harus menyusui minimal sampai 6 bulan, dilanjutkan dengan makanan tambahan. Lalu kalau anaknya sudah gede, baru pola makannya ya makannya cukup ya, ada makanan tambahan daging, telur ikan ya. Waduh kok cilik banget ya. Kesimpulannya stunting itu bikin masalah ya. Nomor 1 ini stunting bikin masalah, harus kita cegah. Lalu pencegahan stunting dimulai dari sebelum hamil, saat hamil, dan setelah bayi baru lahir. Kalau ada satu yang bermasalah, anak ada kemungkinan terkena stunting, hati-hati. Lalu perencanaan kehamilan yang pas, jadi sebelum hamil sudah direncanakan, oh aku pengen punya anak 3, jaraknya 2 tahun atau 3 tahun. Nah itu sudah harus direncanakan dari awal. Lalu pada saat hamil, makanannya harus gizinya seimbang, setelah lahir bayinya juga gizinya seimbang, dan jangan lupa jangan sering sakit ya. Hati-hati cuci tangan kalau sebelum dulang ya, seperti itu ya. Terus salah satu pencegahan stunting yang paling penting adalah tablet tambah darah. Ini pesan sponsor.
jangan anemia, minum tablet tambah darah sebelum menikah, waktu menikah tapi belum hamil, pas hamil, nanti akan mencegah terjadinya stunting. Lalu untuk pada bayi yang sudah lahir adalah pemenuhan nutrisi, pemberian makanan, tambahan telur, ikan, daging ayam yang semuanya ada di buku KIA jenengan-jenengan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi masalah nasional, bahwa stunting itu merupakan masalah yang harus segera kita atasi dengan cepat, ya, karena nanti akibatnya tadi sudah disampaikan oleh dokter. Kita lanjut. Pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu saat kapan tadi? Ya? Itu adalah pada saat hamil, 270 hari sampai anak usia 2 tahun, yang di sini kalau dihitung selama 730 hari. Ini kita lihat. Ya, kita lihat permasalahan global stunting, ibu-ibu ya, bahwa dari hasil SSGI yang terakhir ternyata masih angka dari stunting cukup lumayan ya. Jadi di sini stunting pada tahun 2018 itu sudah 30,8. Di tahun 2022 alhamdulillah sudah turun tapi 21,6%. Lah penurunan prevalensi stunting sebanyak 2,8%. Nah itu pada tahun 2024 diharapkan stunting itu menurun sampai 14%. Nah apakah itu bisa? Kalau kita bekerja bersama-sama semua sektor, kemudian juga ibu hamilnya salah satu yang ada di sini kita kelola dengan baik, insya Allah nanti bisa tercapai target yang tahun 2024 tercapai sekitar 14%. Ya. Untuk pencegahan stunting dimulai dari masa sejak dini ya. Jadi dimulai dari prakonsepsi, kemudian sampai nanti hamil, kemudian pasca kelahiran, kemudian sampai 2 tahun awal kehidupan seorang manusia. Yang merupakan di sini adalah 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan golden period ya Bu ya, namanya masa emas yang tidak bisa diulang lagi di masa berikutnya. Jadi apabila kekurangan gizi yang terus menerus pada masa 1000 HPK itu tidak bisa lagi untuk ditanggulangi di masa berikutnya ya. Nah ini pengelolaan pada 1000 HPK itu bagaimana agar optimal? Kita mulai pada saat sebelum kehamilan. Nah, pada saat sebelum kehamilan itu adalah pada saat seorang ibu merencanakan akan hamil ya. Itu harus bagaimana? Yang penting adalah memastikan keadaan gizi dan kesehatan yang optimal. Jadi benar-benar harus dipastikan. Bayi air rendah sampai terjadi IUFG, jadi tidak ada pertumbuhan pada saat di perut, pada saat janin, itu akan terjadi resiko balita dengan stunting. Nah ini bisa kalau misalnya tidak diputus di tahap-tahap awal, itu nanti akan menghasilkan balita-balita stunting yang terus-menerus ya. Ini kaitannya gizi dengan ibu hamil dengan stunting ya Bu ya. Tentu tadi sudah disampaikan bahwa pada saat hamil, apabila ibu terjadi anemia, kurang gizi, resiko yang terjadi adalah misalnya dia juga terjadi penyakit infeksi ya. Resiko yang terjadi adalah terjadinya kegagalan tumbuh. Nah, apabila terjadi kegagalan tumbuh yang terjadi ketika lahir bayi ya, dia akan menghasilkan bayi-bayi yang kurang sehat, bahkan juga BBLR, berat badan bayi lahir rendah. Akibatnya juga resiko stunting. Jadi itu nggih, terkait sekali ternyata nggih Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ternyata stunting tidak bisa diobati ya. Tapi yang bisa adalah dicegah. Ya, pada saat kapan? 1000 HPK tadi ya. Jadi tidak bisa diobati tapi hanya bisa dicegah. Nah, mengobati itu lebih mahal daripada mencegah ya Ibu, Bu. Ya, jadi di sini adalah tidak, sekali lagi bahwa stunting tidak bisa diobati, tetapi hanya bisa disegah di 1000 HPK. Nah, saya buat kesimpulan langsung dokter bahwa ngaten nggih, bahwa
sebenarnya saya masih prakata ini Ibu nggih, bahwa gizi seimbang di dalam proses kehidupan seorang manusia itu dibutuhkan utamanya pada masa-masa 1000 hari pertama kehidupan, dan itu sangat mendukung untuk mencegah adanya kasus stunting. Ngaten nggih Bu nggih. Gizi seimbang di sini adalah cukup kebutuhan mulai dari kalori, protein nabati, protein hewani, vitamin, mineral, air, itu harus cukup sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Utamanya di sini untuk mencegah stunting adalah porsi dari protein hewani yang lebih, gitu ya. Itu mungkin yang minta maaf saya sampaikan karena memang dari panitia untuk segera untuk mengakhiri, itu mungkin kesimpulan akhir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.